demo. Ini para kecoa yang sampah negara ini yang memakai topeng agama terus-terusan mengaku dengan dalih bela Islam. Ingin Gus Yakut Menteri Agama turun, ditindak, dipidana, dijebloskan ke penjara. Tapi saya heran, setiap kali ada demo apa saja, itu tak lepas pasti ujung-ujungnya ingin Jokowi mundur. Ini pesanannya siapa ini? Ini pasti pesanan para bohir, para cukong, koruptor kelas kakap yang merasa terusik. Sebenarnya para manusia sakit hati ini sudah sesak napas ketika merasakan pemerintahan Presiden Jokowi saat sekarang semakin baik, semakin terlihat, semakin berhasil dalam membangun negeri ini, dalam melayani masyarakat, rakyat, membangun beribu-ribu pembangunan di negara Indonesia ini. Maka akan merasa sesak napas para kelompok-kelompok sakit hati ini, sehingga dalam berpikirnya sudah kehilangan akal warasnya, memanfaatkan para kecoa dengan topeng agama untuk demo. Ujung-ujungnya pasti ada titipan dengan kalimat Jokowi mundur. Ini dari aparat penegak hukum, TNI, Polri, rakyat, masyarakat, Nahdlatul Ulama, Banser harus cerdas. Orang-orang itu arahnya kemana, para kecoa yang sering demo itu, dan bohirnya itu ada, yang mendanai itu ada. Itu adalah pesanan. Itu ibaratnya simbiosis mutualisme. Kecoa yang demo itu butuh nasi bungkus, butuh uang, sementara koruptor kelas kakap butuh untuk mengacaukan negeri ini agar tidak terhendus. Saya tahu persis, tak mungkin. Jadi yang merusak negara kesatuan Republik Indonesia itu sebenarnya satu, koruptor kelas kakap dan orang-orang pendahulu yang sengaja untuk menutupi kebusukannya. Banyak juga pembunuhan yang belum terungkap, itu masih banyak. Ini jelas. Yang kedua, memang ada kelompok-kelompok yang menghendaki agar negara Indonesia itu menjadi negara Islam. Terutama makanya kalau saya mengamati untuk Wahabi ataupun Khilafah itu sebenarnya jangan sampai berkembang di Indonesia. Itu menurut saya kita tetap NKRI Pancasila Bhinneka. Kita harus menghidupkan budaya Nusantara, berbagai macam suku, adat, budaya. Bagaimana budaya antar daerah, dulu ada yang namanya wayang, tari-tarian, ketoprak, seni macam-macam, ada reok. Itu semua kalau orang-orang kecoa yang merusak negara ini mengharamkan. Wayang diharamkan, hormat bendera musyrik, mencium tangan orang tua tidak boleh, katanya haram. Inilah sebenarnya yang mengatakan bela Islam. Indonesia itu mayoritas orang Islam semua. Sebenarnya kalau membela itu dengan cara-cara yang baik. Kalau kamu itu membela Islam, kamu itu ke masjid, kamu itu sholat 5 waktu, menunjukkan kalau etika kamu itu baik. Masa kamu bela Islam kok ujung-ujungnya kok minta Jokowi turun, itu dari mana? Ingat kejadian Ahok, jangan sampai terulang lagi. Jangan sampai aparat penegak hukum, kejaksaan, para penegak hukum itu ditekan oleh para kecoa itu. Meskipun tuh para kecoa pendemo itu selalu dibayar oleh bohir-bohirnya untuk menciptakan kerusuhan. Tangkap itu korlapnya siapa itu? Selamat Ma'arif atau novel Bah Mukmin itu sebenarnya sudah merusak itu sudah memberontak, itu harusnya ditangkap, jebloskan ke penjara. Ini adalah virus yang mengotori negara kesatuan Republik Indonesia, harus segera ditangkap.
Banyak sekali sebenarnya kalau saya mengatakan radikal ataupun teroris yang menyusup, sudah berkali-kali saya berbicara. Sudah berkali-kali saya mengatakan kalau radikal teroris itu sudah menyusup ke semua lini, ke semua sendi. Baik masyarakat sipil, baik pemerintahan, baik ormas terutama MUI ataupun pejabat di kalangan DPR ataupun yang mengatakan ahli hukum atau pengamat politik, itu sebenarnya sudah tersusupi semua sampai ke tingkat kalangan pendidikan. Maka dari itu kalau Indonesia itu ingin aman, tangkapi orang-orang provokator itu, dan setiap penceramah harus diberikan sertifikasi atau diberikan tes wawasan kebangsaan. Ini yang paling baik. Jadi ulama kita itu baik semua. Kalau demo mengatasnamakan bela Islam, mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan ulama. Ulama yang mana, Islam yang mana? Saya punya ulama, ada Habib Lutfi, Dr. Quraisy Shihab, Gus Miftah, Anwar Syahid. Masih banyak ulama-ulama kita itu, masih banyak dalam mengajarkan itu, masih kesejukan. Bukan ulama-ulama yang radikal, kerjanya cuman mencaci memaki, acara Maulud Nabi tapi yang dibahas selalu politik, mencaci maki pemerintah. Ini wajib memang pemerintah untuk bertindak tegas. Jangan sampai manusia-manusia, para penceramah seperti itu diberikan ruang. Jangan sampai, ini akan berbahaya. Jangan cuma di kalangan TNI atau istri TNI atau Polri, di kalangan sipil pun harus diawasi terus. Jangan sampai kita itu dirongrong terus-terusan. Begitu kiranya kalau saya berpendapat Indonesia itu sekarang lagi kena virus. Virusnya ya virus kadrun itu. Kadrun itu mau bagaimanapun tidak bakalan dia itu bisa berpikir secara otak waras. Mereka itu selalu dendam, sakit hati. Tapi kadrun itu ada tingkatannya. Kadrun tingkat atas, tingkat menengah, sampai tingkat bawah. Kalau tak kadrun yang tingkat bawah ya seperti kecoa-kecoa yang teriak-teriak di jalan itu, mereka orang bodoh yang dibodohi oleh para kadrun-kadrun itu. Sebenarnya kadrun tidak begitu tolol ya, karena kelicikan kadrun dalam menyusup, mengadu domba itu sebenarnya banyak sekali, menyusup dari ke semua lini, ke semua sendi. Maka dari itu marilah kita sebagai anak bangsa, kita berpikir secara cerdas, kita selalu tegak lurus untuk mendukung kebenaran. Ingat, Insinyur Joko Widodo, Kepala Staf Angkatan Darat Bapak Dudung Abdurrahman, Menteri Agama Gus Yakut, Basuki Cahayapurnama, dan masih banyak, ada Bu Sri Mulyani. Mereka, beliau-beliau semua adalah pejuang NKRI sejati. Beliau-beliau semua adalah patriot penyelamat negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka sudah menjalankan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah pahlawan yang patut kita dukung, patut kita bela. Kalau kita tidak ingin tersesat, jangan mengikuti ajaran-ajaran provokasi yang menyesatkan.